Halo kaum pemula, kaum recehan reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, di sini sebelum lanjut ke pembahasan ya, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung aja nih ya. Sekarang itu ada berita menarik nih mengenai beberapa koin yang memang sedang menonjol sekali nih. Wow, ini pumpnya nggak kira-kira gitu ya. Oke, kita cek dulu dari segi market per hari ini. Ini gue buka di exchange Binance di mana sekarang itu Bitcoin telah turun lagi sekitar 4,42% dan harganya di 19.964 dolar. Untuk Ethereum pun masih turun 6,92%, harganya masih di 1.120 dolar. Dan ini banyak juga yang memang masih merah ya, tetapi di sini ONFI dia telah naik 33%, ini hampir 34 persenan ya. Dan di sini nih gue bakalan ngebahas Family Terra Luna. Wow, pastinya itu sekarang harganya sedang pam-pam semua. Di sini kalian yang bisa lihat nih ya. Ini ada Luna, sekarang itu telah naik sekitar 11,60%. Dan ketika geser ke sini ya, di sini ada UST Terra, stable coin algoritmiknya Luna Classic yang dulunya sebagai koin Terra Luna. Kalian bisa melihat, ini naiknya 276%. Wow, geblek banget nih ya, luar biasa. Bahkan untuk Luna klasiknya pun sekarang telah naik 54 persenan nih. Lalu ada informasi apa jadinya nih? Sehingga harga dari Family Terra Luna sekarang itu sedang pam-pam ya, berbanding terbalik dengan Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin lainnya. Wow, ini keren banget nih ya, termasuk Anchor Protocol pun nih ya, sebagai bankernya Terraform Labs. Wow, ini Terra Luna Family sekarang sedang pam-pam ya. Oke, jadi langsung aja nih kita masuk ke sumber informasinya. Jadi di sini itu ada sebuah artikel ya. Kelompok aktivis yang dikenal sebagai anonim telah mengumumkan target barunya yaitu Do Kwon sebagai CEO foundernya Terra Luna. Jadi di sini nih apa mungkin gitu karena adanya kelompok aktivis yang dikenal sekali dengan nama Anonymous dan dia pun telah mengumumkan bahwa target barunya dia adalah sekarang itu Do Kwon. Mungkin nggak sih gitu dengan adanya informasi seperti ini gitu, rumor seperti ini sehingga Do Kwon dengan dana simpanan dia di beberapa aset yang masih dia miliki itu mereka tebar gitu. Itu ditebarkan kepada Family Terra Luna di mana ada 4 koin. Yang pertama itu ada Luna Classic, terus Luna yang baru gitu dan juga stablecoin algoritmiknya yang terkenal sebagai USTC dan juga Anchor Protocol. Bahkan di sini nih pendiri cryptocurrency yang terkenal telah menjadi subjek video baru yang diterbitkan oleh kolektif aktivis. Wow. Bahkan di sini nih ya, jadi pendiri cryptocurrency yaitu Do Kwon ya. Di sini telah dijadikan sebagai subjek video barunya yang telah diterbitkan oleh kolektif aktivis Anonymous. Nah, mungkin nggak sih gitu ya, jadi Do Kwon itu merasa ketar-ketir ketakutan karena Do Kwon sekarang telah dijadikan sebagai subjek videonya Anonymous ya. Kira-kira ke sana nggak sih arahnya gitu? Sehingga Do Kwon jadi merasa ketakutan. Anonim mengklaim bahwa Do Kwon sendirian bertanggung jawab atas penipuan miliaran dolar dari investor. Nah, jadi di sini nih, dari kolektif aktivis yang terkenal sebagai nama Anonim ya, dia pun mengklaim bahwa Do Kwon itu secara sendirian dia telah mungkin bertanggung jawab gitu ya atas adanya penipuan miliaran dolar dari investor retail. Jadi di sini, Do Kwon mungkin secara nggak langsung itu mengakui atau gimana lah intinya akan mempertanggungjawabkan gitu ya dengan kehancurannya koin Terra Luna dan beberapa family Terra Lunanya gitu. Dan di sini untuk jaringan peretas yang secara luas dipandang sebagai Robinhood modern, mengingat bagaimana salah satu pendiri Terra yang kasar mengatakan bahwa akan menghibur untuk menyaksikan proyek lain gagal dan dia menyebut kritikus miskin. Nah, jadi di sini nih ya yang gua nggak suka dari seorang Do Kwon bahwasanya di dalam sebuah wawancara dia telah mengatakan yang menurut mereka jadi kita semua itu akan menyaksikan proyek lain gagal gitu ya. Bahkan dia pun menyebut kritikus miskin. Nah, itu yang gua nggak suka dari seorang Do Kwon ya. Jadi perkataannya itu terlalu semena-mena gitu. Seakan-akan hanya Terra Luna aja gitu yang akan menjadi superstar.
Tetapi di sini ya, pada pembuktiannya koin Terra Luna yang hancur duluan gitu, itu berbanding terbalik sekali ya dengan apa yang telah dia katakan di dalam sebuah wawancara itu. Dan bahkan di sini, sementara beberapa bisnis cenderung gagal, Anonymous yakin Terra memiliki niat buruk sejak awal. Jelas bahwa Kwon memiliki banyak rahasia, dan kelompok peretas sekarang bekerja untuk mengungkapnya. Tidak ada keraguan bahwa ada lebih banyak kejahatan yang ditemukan di jejak hancuran Anda. Anonymous memperingatkan. Wow, apalagi di artikel yang bawah ini ya. Jadi menurut Anonymous itu dia telah yakin bahwa Terra Poms Lab ataupun family Terra Luna ya, dia telah memiliki niat buruk dari sejak awal tuh kata Anonymous ya. Dan itu sangat jelas sekali bahwa Dokwon memiliki banyak rahasia. Nah, bahkan sampai sekarang ya, ketika yang lain nih market sekarang gitu kita barusan menyaksikan ya bahwa Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB dan yang lainnya itu telah merah merona gitu ya, dibanting lah. Tetapi koin Terra Luna dan juga kerabat-kerabatnya ataupun family-nya Terra Luna itu naiknya nggak ngotak gitu ya. Walaupun ya itu salah satu kebahagiaan buat kita semua gitu dengan adanya pemompaan harga seperti demikian gitu. Tetapi di sini Anonymous mengklaim bahwasanya di sini itu Dokwon masih memiliki banyak rahasia yang belum bisa kita pastikan gitu. Intinya seperti itu ya. Dan dari kelompok peretas sekarang gitu yang bekerja untuk mengungkapnya itu tidak ada lagi keraguan bahwa mungkin gitu akan ada lebih banyak lagi kejahatan yang akan ditemukan di jejak kehancuran Anda. Nah, jadi di sini itu Dokwon dan juga mungkin tim-timnya, pengembang-pengembangnya masih dalam tahap pantauan dari kolektif aktivis atau bisa dibilang anonimus. Kwon baru-baru ini mengatakan bahwa dia menyesal mengatakan beberapa hal sambil mengklaim bahwa dia hancur oleh ledakan Terra. Semua orang pasti seperti itu ya. Karena penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di awal itu namanya ekspektasi, karena di sini Dokwon itu terlalu optimisnya tinggi sekali gitu ya. Jadi rasa sombongnya itu atau sifat sombongnya akhirnya timbul. Dan sekarang dia baru menyadari gitu ya. Dan di sini pun mengatakan nih bahwa dia telah menyesal. Intinya seperti itu, telah mengatakan beberapa hal gitu ya yang seharusnya tidak boleh dia katakan. Karena gua rasa gini, seorang founder, seorang CEO itu nggak berhak, itu nggak pantas berkata seperti itu. Bahkan menyindir beberapa altcoin gitu ya, dipublikasikan juga gitu di sebuah wawancara bahwa semuanya itu kalian akan menyaksikan beberapa koin yang akan gagal. Nah, itu sebetulnya nggak pantas menurut gua. Seorang CEO ataupun founder mengatakan seperti itu. Dan sekarang itu malah menjadi malapetaka buat dia. Itulah yang gua bilang hukum karma ya. Jadi karma itu masih berlaku sampai dengan sekarang. Cepat atau lambat, perkataan yang buruk gitu ya, perlakuan yang buruk itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri itu. Ketika kita berkata yang baik-baik, mendoakan orang ataupun berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita, cepat ataupun lambat. Oke, mungkin itu aja video singkat yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai koin Terra Luna dan juga family Terra Luna. Di mana di sini ya market sedang merah-merah merona gitu, tetapi USD, Luna, Luna Classic, Anchor Protocol itu malah naiknya nggak ngotak gila-gilaan. Tetapi itu salah satu ya kebahagiaan juga buat kita semua gitu ya. Syukur-syukur dari Luna Classic ini bisa mencapai ke harga $1 atau, gue berharap ya semoga aja nih, Luna Classic ini bisa mencapai ke 10%-nya dari ATH. Kalau ATH-nya $118 ya kurang lebih ya gue, minta nggak 10%-nya ya, 9% aja deh dari ATH gitu mungkin di $1 gitu atau $1,8 atau $1,1 pun itu nggak masalah ya. Gue rasa itu kita semua akan menjadi ya nggak bisa gua katakan ya, intinya seperti itu. Karena di kripto itu nggak ada yang nggak mungkin. Buktinya dari Luna Classic aja gitu, itu dari $118 dalam sekejap, dalam hitungan beberapa minggu aja itu bisa hancur. Ya ini pun tidak menutup kemungkinan beberapa minggu ke depan semoga aja nih harga koin Luna Classic itu bisa di harga 1 ataupun $2. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.